Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5 sore ya, rental sudah mulai sedikit menyepi alias sepi. Ya memang tradisinya kalau sore saya lebih suka rental sepi. Kalau masih ramai ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya sore mereteli terus agak sepi gitu, saya jadi lebih ada waktu untuk sedikit santai gitu ya. Oke teman-teman, soal menyikapi sambatan teman-teman, yang mana sambatannya tentang misalnya tempatnya bagus, mewah, kursi sofa, TV 43 Full HD dan macam-macam, kok sepi rentalannya gitu ya. Nah begini teman-teman, itu kalau aku menyimpulkannya itu versiku ya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Itu soal filosofi rental. Ini pelajaran di tempat SD, SMP, SMA, kuliah nggak ada yang namanya filosofi rental, itu nggak ada. Itu ciptaanku sendiri ya. Jadi filosofi rental itu gimana sih? Jadi orang bisa melakukan filsafat atau pemikiran itu ketika dia sering jalan dan menemukan sesuatu. Kebetulan aku sering jalan menemukan hal-hal yang bisa kupikirkan. Jadi misalnya ada warung di pinggir jalan, lalu aku berpikir kok rame gitu, padahal tempatnya ya segitu itu. Terus ke tempat yang lebih mewah lagi, warung yang besar, restoran, kok rame juga. Oh begini, semuanya itu masuk dan tertampung. Itu bisa difilosofikan ke rental PS juga. Bagaimana memfilosofikannya? Rental misalnya bagus, mewah, kursi sofa dan macam-macam fasilitas, tapi nggak laku, berarti ya nggak cocok sama pelanggan, sama lingkungan sekitar gitu ya. Artinya mungkin dari ekonominya itu nggak mencukupi untuk membayar ke tempat yang mewah itu. Tapi justru tempat yang biasa-biasa aja itu malah rame karena sesuai dengan kantong, sesuai dengan budget untuk bisa datang ke situ si pelanggannya. Jadi yang namanya usaha ini buat rental kecil jangan berkecil hati, tetap berjiwa besar ya buat rental-rental kecil itu. Karena apa? Yang penting rezeki, yang penting dapat uang yang namanya kerja. Nggak perlu tempat mewah, yang penting sesuai dengan budget kita. Kita punya uang berapa, kita bisa bikin rental seperti apa, rental PS3, tempatnya kalau nggak bisa sewa ya bikin di rumah. Yang penting apa? Yang penting jalan aja, yang penting mendapatkan uang. Orang datang terus, mereka terus main, ada aja yang main terus-terusan. Itu yang namanya jodoh ya. Jadi kamu itu jodoh kerjaan di situ. Tapi kalau belum punya pengalaman langsung bikin mewah besar gitu ya kalau laku, kalau enggak itu gambling namanya ya. Kecuali sudah berpengalaman langsung bikin yang besar, yang begini, ya nggak apa-apa kalau laku, bisa cari marketnya itu, bisa mencari pasarnya. Kira-kira yang mau disisir itu pasaran yang seperti apa pelanggannya itu. Oh pelanggan yang berduit, oh pelanggan yang bekerja, oh pelanggan yang berbisnis. Silakan aja kalau misir itu. Tapi ya disesuaikan dengan kondisi sekitar. Kalau di desa dikasih tempat yang murah, ya siapa yang mau main dengan tarif yang mahal? Nggak bisa juga. Fasilitas wah mungkin bisa di sekitar kampus, di perkotaan, yang memang dari segi ekonomi mereka mampu dan bisa membayar untuk tempat-tempat rental yang eksklusif seperti itu gitu ya. Nah kalau di desa, di kampung ya susah gitu. Jadi kita menyesuaikan aja gitu ya apa yang ada di rental itu ya. Oke ya, jadi itu. Jadi untuk rental itu menyesuaikan aja. Yang penting rame aja. Kalian mau buka di desa, mau di kota, yang penting rentalnya laku, itu aja ya. Jadi nggak usah maksain tempatnya harus mewah, harus begini, pelanggannya nanti dapat banyak. Jangan maksain seperti itu juga ya. Meskipun tempat yang biasa-biasa, yang penting laku, yang penting resepnya teman-teman ya. Di resep rental itu ya mulai dari PS-nya, dari setiknya, dari sepak bolanya, dari tempatnya juga. Yang penting layak, tempatnya layak ditempati buat teman-teman gitu aja ya. Buat yang memang agak minim budget kita ya. Kalau yang kaya-kaya emang nggak usah dipikirin kayak yang gitu ya. Memang mereka mampu gitu untuk bikin yang mewah ya. Terus target pasarnya mungkin ya yang kelas-kelas atas, yang mewah-mewah juga yang main ke situ. Nah kalau kita yang biasa-biasa aja ya sisir yang biasa-biasa juga, yang penting rame, yang dapat rezeki itu aja ya.
Terus kalau sepi teman-teman, objek yang namanya game. Jadi harus pakai game apa, download game apa, dikasih game apa biar sepi. Saran saya nih, kalau bisa fokusnya di game bola ya. Di sepak bola itu paling konsisten loh, dan paling irit dan paling murah. Karena apa? Kita belinya atau ngisinya itu paling nggak 6 bulan sekali, ketika winter transfer sama summer season. Ya, dua itu. Kita ngisinya cuman itu aja. Habis itu ya udah rental jalan terus ya. Yang namanya pelanggan juga yang paling konsisten itu di sepak bola teman-teman. Jadi yang main bola hari ini liga, besok master liga, ini terus yang datang pelanggan sepak bola ini paling konsisten itu di sepak bola. Kalau main game lain sepak bola, mereka mungkin hari ini main, besok nggak main, besok lagi. Kalau bola paling nggak 1 hari mereka itu nggak main, selanjutnya ya main terus itu kalau untuk pelanggan-pelanggan si sepak bola itu ya. Jadi teman-teman yang objek, terutama perental baru biasanya ya, selalu yang gopoh itu kalau rental baru tuh pasti game yang banyak, yang gini. Sebaiknya fokus di bola, fokuskan di bola aja dulu. Jadi cari pasar atau cari pelanggan yang banyak pemain bolanya, di situ lebih konsisten, lebih enak kerjanya, lebih dapat uangnya gitu ya. Itu saran saya sih seperti itu. Bisa diterima, bisa enggak ya. Kalau di bola nggak cocok, nggak jodoh di tempatnya, ya sasarannya ya mungkin ke anak-anak kayak si punya Pagora Kediri itu ya. Jadi mereka cocoknya tuh di anak-anak ya. Memang cocoknya di situ ya, mau diapain. Jadi fasilitasnya juga wifi, apalagi ya, gamenya PS4 online semua. Jadi memang cocok di Pagora itu ya. Jadi cocok memang dengan kondisi di situ, lingkungan. Jadi disesuaikan dengan lingkungan ya. Karena harus online biar rame, biar nggak kalah sama HP. Tapi kalau misalnya bisa menjaring yang bola dulu, yang bola aja dulu. Itu saran saya seperti itu ya. Kalau yang bola nggak dapat ya game lain. Tapi ya lah, hasil rentalnya mungkin nanti nggak bisa maksimal juga. Itu sih prediksiku, bisa setuju bisa enggak ya. Oke, itu sedikit cuap-cuap saya sore hari ini. Karena rental sudah agak sepi, maka saya cuap-cuap mengambil sedikit gambar ya. Terima kasih sudah nonton Cakos PS. Mudah-mudahan apa yang saya ngomongin berkenan. Kalau ada yang salah-salah ya mohon dimaafkan ya. Selamat sore, selamat mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.